diadakan, nanti ngumpulnya di e-learning. Memang belum saya taruh. Oke, kita mulai perkuliahan ya. Selamat pagi semuanya. Ya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur ya. Oke, konsentrasi. Hari ini adalah pertemuan kita yang ketujuh, membahasnya plugin. Plugin tuh mirip dengan tema. Makanya kalau kalian lihat di e-learning ataupun di bahan ajar, nggak ada tuh saya ngasih PDF lagi tentang plugin. Karena plugin tuh pun udah kita bahas di tema. Saya bilang mirip. Nah, sekarang apa bedanya kalau mirip? Tema itu dikhususkan untuk tampilan, konsentrasi. Tema itu dikhususkan untuk tampilan. Plugin itu dikhususkan untuk fitur pada tampilan-tampilannya. Nah, coba tonton ya. Kalau kita secara tampilan, ini tampilan kita. Oke, tampilan namanya. Berarti tema. Tapi kalau kita ada nambah fitur, misalnya yang kayak gini nih, ada slider kayak gini, ya itu bisa jadi dari plugin. Ada tapinya. Menariknya, tema-tema tertentu hampir dalam tanda petik tidak perlu diinstal plugin tambahan. Karena ya yang saya bilang, carilah tema yang cocok, yang mendekati hasil akhir, yang fiturnya komplit. Jadi kalian nggak repot-repot lagi nambah-nambah plugin. Oke. Nah, gini. Plugin tuh contohnya apa? Coba kalian login di sini, tapi gagal. Logout dulu maksudnya. Logout dulu, coba login. Berapa kali bisa gagal ya? Coba dites. Artinya login gagal ya. Berapa kali bisa gagal ya? Di dashboard. Silakan dicoba. Silakan coba login ke dashboard. Terus kasih tahu berapa kali bisa gagalnya. Atau boleh gagalnya. 7? Atau berapa? Ya berhasil jawab seperti biasa, amal ibadah. Nanti kalau mau hitung-hitungan amal ibadah boleh kita lihat ya. Jadi biar kalian ada gambaran nilai UTS nanti berapa. Udah berapa kali? Udah dicoba berapa kali boleh gagal? Kayak gini nih, basing-basing passwordnya, login. Ya nggak? Sekali. Nanti dia login lagi 2 kali gitu. Sampai berapa bolehnya? Nah, yang saya nih entah kenapa nih. Apa dia udah terlalu mabuk nih? Kalian coba berapa kali intinya di kalian? Mungkin yang saya nih belum anget. 11. Udah 15. Nah, apa yang saya ini ya? Udah 14. Berhasilnya berarti bolehnya sampai 14 kali. Udah ya, stop. Berarti Maria dapat amal ibadah. Karena Maria udah sampai 30 kan? Ah, ya udah. Orang tinggal asal isi enter gitu doang kok yang saya minta. Nah, kesimpulannya apa? Nggak tahu nih saya lama nih kenapa. Kesimpulannya nggak ada batas kan di situ. Apa yang terjadi? Ya terbuka sangat dengan serangan yang namanya brute force. Brute force tulisannya deh. Pernah dengar nggak brute force? Serangan yang nyoba ya kombinasi passwordnya apa? Karena apa? Ya kalau login itu sangat mudah untuk nyarinya siapa penulisnya. Jadi untuk nyari berikutnya dia tinggal nyari password. Nunggu harinya jebol. Si Raka ya. Jam. Oke, kita lanjut lagi. Mau ngapain tadi ya? Salah satu penggunaan plugin apa? Yaitu membatasi untuk login ini. Ya, salah satu plugin. Nah, jadi kita boleh masuk dulu, nanti kita baru bahas lagi. Jadi contohnya plugin itu. Nah, ini nih, yang saya ada tulisan ini nih. Oke, coba lihat ya.
Saya coba lagi, saya bandel, sisa satu, saya coba lagi, terlalu banyak percobaan, enggak nggak? Coba lagi dalam 1 menit. Jadi kali ini saya coba yang benar nih, 26. Udah, walaupun benar dia nggak mau login. Jadi ini untuk plugin keamanan. Nah, jadi sekali lagi tema untuk tampilan, plugin untuk fitur. Kalau secara tampilan fiturnya udah lumayan wah, jadi saya minta di UTS nanti tampilan kalian dengan fiturnya udah wah, oke. Kita cukup melengkapi yang belum ada atau melengkapi yang kurang. Oke, jangan kalian kayak 2025 kemarin masih terlalu jauh untuk dilengkapi. Leteh, letehnya kecapean nanti karena jaraknya masih terlalu jauh untuk jadi semenarik ini. Oke, ujung-ujungnya carilah tema yang siap pakai. Itulah yang saya tulis di materi itu, pemilihan tema yang cocok. Nanti plugin pun akan kayak gitu. Nanti kita akan hadapi. Nah, untuk sementara, karena sifat plugin itu sama aja dengan tema, bedanya di pemanfaatan. Jadi saya akan bahas tentang soal UTS kalian dulu. Jadi konsentrasi, nggak ngerti silakan ditanya. Oke, konsentrasi. Ini tentang soalnya. Tenang, saya share soalnya nanti. Saya share, jadi bisa kalian lihat mana soal ini. Jangan bertunggu mana materi plugin karena akan saya demokan nanti. Oke, konsentrasi ya. Institut soal UTS ini harusnya udah paham nih, nggak ada masalah. Rekayasa web. Nah, jadi UTS kalian tuh dimulai hari ini, 30 April. Oke, sifatnya individu, artinya gawainya masing-masing. Pak, boleh nggak kami ngerjainnya per kelompok? Boleh, tapi ngumpulinnya tetap yang masing-masing. Misalnya kalian kumpul di kafe, sambil kumpul-kumpul, oke, kalian bilang, boleh ngerjainnya bareng, tapi yang dikumpulin tuh tetap hasil masing-masing. Jelas ya? Nah, sambil main asa-asa, acak-acak, ya, kalian boleh juga. Sifatnya take home atau take home. Artinya kalian boleh kerjain dimanapun, nggak harus di sini. Nah, ceritanya ngumpulnya nanti di Kamis depan. Saya ulangi ya. Saya kasih pembesar deh, biar kalian mantep ngeliatnya. Harusnya udah sangat jelas nih, kita lihat ya. Saya ngasih soalnya mulai hari ini, dan saya bahas biar kalian bisa dapat nilai maksimal intinya. Nah, ngumpulnya kapan? Kamis depan. Hari ini tanggal 30 April, ngumpulnya tanggal 7 ini. Nanti di tanggal 7, cara ngumpulnya seperti ini. Kalian boleh nyiapin dulu di laptop masing-masing yang namanya Google Drive File Stream. Nanti silakan login menggunakan akun email mahasiswa masing-masing. Namanya Google Drive file itu stream. Stream yang streaming itu. Nah, nanti silakan download, login, dia bisa sinkron dengan Google Drive kalian. Teknisnya, ya jawabannya tinggal di copy, ditaruh di situ, share link, nanti saya cek langsung di pertemuan ke-8, yang udah beres boleh pulang. Oke, kurang lebih kayak gitu. Tetap ngumpulnya di LMS, tapi yang dikumpul linknya. Tapi sebelum itu, saya akan perlu ngecek dulu, agar tidak ada dusta di antara kita. Apa maksudnya? Nanti deh. Jadi, kalian bisa ngelihat tampilan kalian, saya tampilannya kayak gini di laptop saya, tapi yang kalian kumpulin ternyata salah. Nah, makanya kita perlu cek. Oke, nanti kita lanjutin ya. Jadi, siapkan aja dulu di laptop masing-masing Google Drive file stream. Space-nya itu menyesuaikan drive C kita. Tapi jatahnya paling banyak ya 1 tera. Kayak saya nih 952 dia. Oke, karena C saya 952 sisanya. Saya lanjut ya. Konsentrasi. Harusnya untuk ngerjain mulai hari ini, dan saya udah kasih clue sejauh hari dari pertemuan pertama tuh UTS yang ngapain, udah bisa kalian siapin. Ngumpulnya sekali lagi di Kamis depan. SI S4B. Udah jelas ya sampai ini ya. Kapan mulai, kapan ngumpul harusnya udah. Oke, kita lanjut.
Tata tertib. Yang dikumpulin apa? Yang dikumpulin adalah folder aplikasi dan berkas basis data. Itu ada di pembahasan pertemuan kedua. Kalian bisa baca materi di pertemuan kedua. Kalau lupa tepatnya yang mana, saya punya Drive C, punya Laragon, punya www. Kita selama ini latihan di YST1J. Oke. Ada folder aplikasi. Inilah folder aplikasi. Di dalam aplikasi ini ada folder backup DB. Nah, yang lama ini kalian hapus, taruh yang terbarunya. Tapi database tuh kalian ekspor setelah kalian ngerjain UTS. Jangan sebelum ngerjain, salah itu. Saya ulangi ya. Bukan dilakukan sebelum mengerjakan UTS, melainkan UTS-nya udah selesai, kalian baru ekspor. Jadi yang terakhir yang didapat. Jelas? Nah, kalau udah, kan udah ditaruh di backup DB nih, jadi pastiin cuma satu. Nah, salah satu kegunaan nanti di pertemuan 8 itu ngecek adalah kayak gini nih, bener nggak database yang kalian kirim? Nah, udah beres, sudah pulang. Jadi bisa jadi ada yang tetap tinggal di sini dulu, ada yang pulang duluan di pertemuan ke-8. Nah, kalau udah, kan kita tinggal klik kanan. Kalau punya WinRAR, kalian tinggal pakai WinRAR, jadiin RAR. Kalau nggak punya, yang pakai zip itu. Yang klik kanan, mana zip ya? Kok bisa ya nggak ada lagi ya tulisannya ya? Intinya yang kayak di tutorial loh. Ya, jadiin dia file zip. Nah, nanti ujung-ujungnya hasilnya kan ini. Kebetulan ini yang pertemuan kedua. Itulah yang ditaruh ke Google Drive, di-share, dan linknya dikirim ke LMS. Oke, itu teknisnya. Jadi kalau lupa, folder aplikasi itu yang name kalian, database-nya yang backup DB. Jadi udah satu paket di situ. Nah, itulah yang saya maksud dikumpulkan di soal ini. Tapi ingat, ini ngumpulin yang UTS ya. Bukan yang pertemuan kedua kemarin, jangan salah paham. Jangan-jangan kalian ngumpulin yang pertemuan kedua ya, itulah yang saya bilang, biar tidak ada dusta di antara kita, sebaiknya kita lihat. Jangan-jangan ada yang melakukan ngumpulin pertemuan kedua. Nah, jadi kedua komponen itu dijadiin satu berkas terkompresi, boleh 7-zip, boleh zip, atau boleh RAR. Sampai ini dulu, apakah jelas? Nah, kalau udah kita lanjut. Kalau belum, kalian silakan tanya ya. Berkas jawaban yang satu berkas terkompresi tadi dikumpulkan melalui LMS. Nanti tunggu aja saya buka di e-learning itu. Ya, jadi kalian tinggal naruh di pertemuan 8. Bukan sekarang ngumpulnya, di pertemuan 8. Saya perlu ngeliat dulu mana hasil kalian tunjukin. Oke. Nanti tinggal ngumpulin di e-learning. Udah ngumpul, pulang. Oke. Dilarang mengumpulkan jawaban yang sama atau memiliki kemiripan signifikan. Ada kata-kata gini. Mirip dikit tidak masalah, tapi udah sama sekali mirip, ya berarti kan bener-bener tinggal ngopi. Nah, apalagi posnya sama, pack-nya sama, itulah barangnya. Jadi, kalau sama, nilainya dibagi sesuai jumlah mahasiswa yang memiliki jawaban serupa. Kecil banget akan sama. Karena sebenarnya soal itu kaitannya dengan kegiatan pribadi kalian. Oke, ini nih untuk pencegahan aja nih. Nah, apakah jelas dulu sampai yang ini yang saya blok 2? Kalau ada pertanyaan silakan tanya. Jelas ya? Oke, kalau udah saya lanjut. Kalau terlambat atau ada pelanggaran tata tertib, tetap dikenai pengurangan nilai. Sama kayak tugas kemarin. Kalau perfect dapat 100, tapi karena telat ya dikurangi. Makin lama ngumpulin ya makin besar juga pengurangan nilai. Oke, aman juga ya sampai ini ya. Oke, kita lanjut. Instruksinya UTS-nya ngapain? Membuat website berupa blog yang memuat kegiatan pribadi kalian masing-masing menggunakan WordPress. Sangat disarankan untuk ngerjain UTS nih, kalian sebaiknya nginstal baru WordPress-nya. Cara nginstalnya sudah ada disampaikan di pertemuan kedua itu. Nginstal yang segala macamnya ada juga di situ. Oke. Disarankan, sangat disarankan. Kenapa Bapak nyaranin gitu? Sabar. Kalian sambil siapin everything dulu aja nih. Buka everything. Kenapa saya sarankan kalian untuk menyiapkan UTS-nya di WordPress yang baru, kalian buka everything. Nanti saya sampaikan kenapa.
everything dari Void Tools. Nanti saya sampaikan kenapa. Oke, sambil jalan ini. Jadi websitenya berisi kegiatan pribadi kalian, bukan kegiatan orang lain. Sampai itu jelas? Ya tentang Zizi. Zizi lagi beres-beres rumah. Beres-beres rumah itu ngapain? Nyapu, nyuci piring. Nah boleh difotoin tuh. Tapi satu post aja ya kayak gitu. Post lain cari cerita lain. Udah? Kegiatan bernyanyi. Udah satu aja bernyanyinya. Bernyanyi boleh di beberapa tempat. Jadi panjang. Kayak catatan kalian di wordpress.com tuh. Nah kan yang dapat 100 biasanya karena saya awal lagi meriksa kan kayak gitu kan udah panjang banget kan. Kebayang nggak maksudnya? Nah kayak gitulah. Jadi kalian bisa menggabungkan kegiatan yang sama di dalam satu post. Kategori yang sama maksudnya. Kayak Tiara nih, syuting di mana-mana misalnya. Nah, syuting hari ini di mana, syuting hari ini besoknya di mana dan seterusnya. Dia bisa gabungin jadi satu post. Jadi panjang. Jelas ya? Oke, kalau udah blognya berisi dokumentasi kegiatan nyata, boleh bersama keluarga kalian, bersama jangan lupa ini ya, bersama bukan tentang keluarga kalian ya, bersama keluarga kalian. Boleh bersama pasangan kalian, boleh bersama peliharaan, boleh aktivitas sehari-hari, boleh dari pengalaman. Pengalaman tuh misalnya udah terjadi, kalian pernah liburan ke SeaWorld misalnya, atau mana. Atau kalian pernah wisata kuliner yang mahal di Transmart, boleh kayak gitu. Serius ya? Lah, paham ya? Oke, setiap konten wajib dibuktikan dengan kehadiran kalian masing-masing. Yang saya bilang tuh, kalian ngaku lagi pacaran sama Lucinta Luna. Hah? Nanti harus ada foto kalian ya bersama Lucinta Luna itu. Jadi relevan dengan konten yang kalian buat. Misalkan aja kayak gitu maksudnya. Apakah jelas? Oke, syukurlah. Ada pertanyaan satu dua ini? Nah, kalau enggak kita skip. Pada intinya, Pak, kalaupun saya ada foto dengan Lucinta Luna, tapi saya pakai ya udahlah sama Tiara misalnya ya, kalian cowok-cowok pacarnya sama Tiara. Pokoknya walaupun nggak benar, kalian bisa seolah-olah bikin benar dengan AI. Oke? Jadi jangan terlalu nyata kalian ngeditnya pokoknya. Sehalus mungkin. Kebayang nggak? Nah, boleh yang kayak gitu. Ya, gimana? Boleh. Tidak masalah. Oke? Yang penting ada foto kamunya. Oke, kita lanjut ya. Kayak kalian kemarin tuh ngabuburit misalnya boleh kayak gitu. Kalian lagi main game bareng boleh. Udah ya. Nah, ini ketentuan pelengkapnya nilainya 15 poin. Di mana kalau ketentuan pelengkap ini ada yang salah, ngurangin poin. Oke, kita baca ya. Kerjakan seluruh ketentuan pelengkap. Intinya ini nanti saya share nih soalnya nih. Setiap kesalahan ngurangi poin. Buat judul dan slogan sesuai kasus yang ditentukan, bebas tapi relevan. Judul ini saat install WordPress itu pasti ngisi. Slogan di mana ngisinya? Pengaturan umum. Jadi saya ulangi nih ya. Karena saya coba lagi nih. Yang password saya bilang tadi itu rek. Nah. Jadi dari pengaturan umum, dua ini harus kalian isi. Inilah judul situs, inilah slogan. Sudah? Sudah. Kenapa saya sarankan install baru aja, nanti dalam perjalanan ini kalian akan tahu. Kita lanjut lagi. Kalau ini udah jawaban nomor 1 aman berarti. Kalau ada pertanyaan, tanya. Kalau enggak, saya lewatin. Nah, nomor 2 sekarang. Format URL untuk akses situs web UTS-nya adalah YST1J, tetap kayak kita latihan. Bedanya UTS, ada name. Nah, berarti harus ngapain kalian? Harus bikin folder apa? Hah? Lengkap-lengkap. Lengkap-lengkap. Di mana bikin folder apa kayak gitu. Di dalam C Laragon www harus ada folder YST1J, terus harus ada folder UTS, di dalam UTS baru. Nah, kita lanjut nih, lihat nih baik-baik. Pak, di dalam YST1J sudah ada name, berarti UTS saya tinggal mindahin dong ke sini.
Nggak kayak gitu. Nanti dia jadi berantakan, nggak jalan layoutnya. Sama kayak konsep kalian ganti NIM saya ini ke NIM kalian. Alamatnya udah berganti. Kalau login, kita yang normal, bukan ini, salah, salah, salah. Yang normal tadi, tampilannya kayak begini ya. Yang nggak normal, CSS-nya tuh nggak kebaca. Kebayang ya? Gara-gara ganti alamat, ganti folder doang. Kalau kalian cuma sekedar mindahin yang latihan kalian ke dalam UTS, bisa nggak? Seolah-olah bisa, tapi pasti nggak maksimal. Jadi itulah saya rekomendasikan kalian install baru. Jadi di dalam folder UTS nanti ada folder NIM. Yang latihan tuh itulah yang kalian hajar dengan ngisi-ngisi konten. Nah, tapi kalau udah ketemu tema yang cocok, plugin yang cocok, itulah yang dijadiin UTS. Tinggal kalian ambil lagi maksudnya. Udah? Nomor 2 kebayang berarti cara jawabnya? Syukurlah. Kalau ada pertanyaan tanya ya, kita bahas nomor 3. Pak, basis data beda kemarin kata kalian? Sebenarnya untuk urusan basis data ini, mana ppmadmin ya nih, kan kita ngisi root, password nggak ada. Untuk urusan basis data, kalian sebenarnya bisa merename dari yang sudah ada nih. Sebenarnya ada tapinya. Tentunya hal itu ya tidak cocok untuk pemula. Kenapa? Karena kalian harus juga mengubah file wp-config, di mana di sini ada nama database, di mana di sini juga ada yang namanya table prefix. Ada 2. 1 adalah dbname, 2 adalah prefix. Nah, di mana kelanjutannya bisa nggak ganti nama database? Database kita kan ini, ya nggak? Bisa dari operation, tinggal rename. Semudah itu. Nah, kalau soalnya minta DB kelompok kalian name, yang sekarang adalah DB Setiawan, berarti ya Setiawannya tinggal diganti dengan SI4B. Ya, di enter. Ada tapinya, apakah udah selesai? Belum. Strukturnya ini yang sekian banyak nih, YSJ, YSJ, YSJ nih. Mesti kalian ganti. Jadi mesti diekspor, habis itu diimport lagi. Maka lebih baik install WordPress yang baru. Nah, ini nih di saat install semua nih kegiatan ini. Saat kalian install di pertemuan, saya buka deh materi pertemuan kedua deh. Kan apa maksud Bapak nih kata kalian ya? Kita lihat instalasi nih. Ini kan modul ya. Nah, kita lihat ya. Tujuan pembahasan begini begitu lah kita baca nih, kita rajin baca ya pokoknya. Nah, habis itu diapain? Ini udah selesai. Nah, download kan? Download udah selesai, diekstrak ke dalam YSTWJ. Bedanya kali ini ada folder UTS. Folder UTS di dalamnya baru ada WordPress, diekstrak. Nah, WordPress-nya di rename. Jadi name. Tapi ingat udah di dalam UTS, bedanya itu. Kalau udah, nah ini di rename-nya sama kayak ini. Bedanya sekali lagi ada folder UTS di sininya. Bedanya cuma lokasi folder. Kalau udah selanjutnya ngakses melalui, dapat diakses melalui, tapi pada praktikum, nah kayak gini. Ya persis, bedanya nanti ada tulisan UTS, garis miring name. Cara installnya sama, masih sama di sini. Nah, di sini kan ngisi nama basis data. Basis data kita harus konfigurasi dulu, koneksinya ngapain. Ini penjelasannya, database name-nya harus dibikin apa, segala macam. Nah, mendukung karakter. Samain aja kayak dengan sebelumnya. Ini cara bikinnya. Berarti DB SI4B name. Udah tinggal diikutin. Nah, lebih enak mulai dari 0 misalnya untuk UTS. Sama kayak isi ini. Nah, lebih enak juga nentuin 3 karakter sesuai nama masing-masing. Contohnya di sini Sigil Faiz pakainya sig underscore. Ini udah ada contoh nih. Jawabannya pun kayak gini lah. Nah, tinggal contohnya ya. Kita coba lihat-lihat nama orang. Afdila, AFD underscore, Agus, Agu underscore, AHM underscore, ALD, AND underscore, ANT, APR, dan seterusnya. Lin. Nah, ini Lin. M. Nah, kalau Sadewa kebetulan nggak masuk, nggak salah. Maria, Mar, Nap, Nail. Pokoknya 3 huruf yang di depan. Sofa, So, Rofi, Rof, Repa, Rep, Rai.
Oke, this, Tia, dan seterusnya. Should, gitu. Oke. Ya, this, tanpa I. Ada underscore. Itu untuk prefix table. Jelas? Nah, berarti lebih enak kalian memang bikin dari awal. Karena apa? Karena sekali lagi saat nginstal itu diminta prefix tabelnya apa. Nah, kayak gini nih. Berarti kan tinggal kalian isi di sini. Oke, aman ya berarti ya. Nah, kelanjutannya, nanti kita baca soal lagi kelanjutan ini. Nah, format akun adminnya. Jadi kalau kalian ingat, saat install WordPress pun, nih, di sini nih ada ngisi judul, tapi memang belum ada slogan, makanya saya bilang di pengaturan umum. Nah, sampelnya yang di soal ini kan Sigil Faiz. Nama pengguna inilah yang dimaksud dengan name kalian. Ini format akun admin untuk masuk ke dashboard, ini saat install loh, ditentukannya, yaitu ngisi di sini. Oke, pengaturan admin. Nih contohnya Pak admin segala macam. Nah, berarti saat ngisinya kurang lebih kayak gini. Judulnya bebas, My Life, My Adventure, misalnya kalian tulis gitu boleh, silakan. Nama penggunanya nim sigil, taruh sigil. Pesan passwordnya, nah passwordnya apa dulu? Kita lihat soalnya. Nama depan masing-masing, contohnya sigil. Kecil. Kita lihat ya. Zizi, berarti Zizi, Tiara, Tiara, Suci, Suci, Siti, Siki, Sofa, Sofi, Repa, Raihan, Raka. Pak, nama saya Nabila doang, berarti passwordnya Nabila. Lengkap ya, jangan diplesetin, Nabhila tulisannya kayak gitu. Jangan Nabila doang. Sesuai terdata di sistem. Maria, Maria, gak usah Francisca. Nah, Muhammad, Muhammad, jangan Fauzannya. Serius, ya yang depannya yang dipakai. Lintar, Lintang, Idil, Hikmal, dan seterusnya. Nah, kalau satu suku kata, Amelia doang, Andreas doang, Antonius doang. Agus, Agus doang. Kalau M doang titik ini berarti M lah passwordnya. Tapi kan orangnya nggak ada kan. Ini pun heran nih, kenapa minus 20 ya nggak? Aduh, kata. Berarti ini jelas untuk login. Nah, saat diinstal. Jadi saya rekomendasikan sekali lagi, buatlah instalan baru. Biar nggak ganggu latihan. Karena latihan tuh akan dipakai lagi di pertemuan berikutnya. Oke, ini ya. Berarti terjawab kenapa saya rekomendasikan install baru. Nah, kalau udah struktur formaling menggunakan format seperti ini. Nah, silakan kalian cari di pengaturan formaling harus milih apa kalau formatnya seperti ini. Yang benar amal ibadah. Silakan lihat di dashboard kalian. Kalau formatnya seperti ini harus milih pilihan apa di pengaturan formaling. Silahkan. Bukan. Jangan malu-malu. Biasa. Hah? Nama tulisan, yakin? Siapa namanya? Oke, udah benar berarti Raihan dapat amal ibadah. Nih ya, kita tulis dulu. Raihan, Raihan. Nih. Tahu pengaturan permaling. Nah, kita lihat benar gak kata Raihan seperti ini? Ya tinggal kalian lihat aja di pengaturan permaling. Itu sudah kita bahas di pengaturannya admin. Nah, kita lihat permaling. Kalau kalian pilih biasa, dia ada kayak gininya ujungnya. Bukan. Kalau tanggal dan nama ada beginiannya, bukan juga. Bulan dan nama bukan juga. Numerik bukan. Nah, yang paling cocok adalah domainnya. Bedanya yang tadi itu hanya ada UTS. Berarti UTS garis miring name contoh tulisannya. Inilah barangnya. Jangan pilih struktur sesuai. Aktifkan ini di simpan. Oke, itu untuk jawaban yang kelima. Aman ya? Oke. Nomor 6. Pokoknya ini nih udah saya sampaikan saat ya awal-awal tuh udah ditunjukin. Nah, tema. Tentang tema yang utama yang digunakan harus dalam keadaan aktif. Nah, konsentrasi, konsentrasi. Saya tadi minta kalian buka everything. Yuk kita lihat untuk apa everythingnya. Everything dibuka. Udah. Nah,
Di latihan kalian ada ini alamatnya Laragon www.yesiawanjinim. Coba diklik, copy pad ini. Pad ini alamatnya. Alamat dia di Explorer itu di copy. Sudah. Ini untuk gambaran kenapa saya bilang nanti untuk kalian UTS sebaiknya install baru juga. Udah di copy. Alamat dia, padnya, lokasi direktori itu tersimpan, di copy. Sudah. Kalau sudah, ke everything, pastein. Pastein di everythingnya ini. Jadi ini hanya nampilin di dalam folder ini ada file apa aja. Ada folder apa aja. Nah, kalian tambahin petik untuk ngapitnya. Petik ganda di depan dan di belakang. Copy alamatnya ini. Kalau nggak tahu klik aja, nah klik kayak gini, gini kan terpilih. Itu kalian copy. Pastein ke everything. Udah? Lalu, biar tahu. Karena nanti ini ujung-ujungnya kaitannya dengan hosting. UTS kalian itu nanti akan di hosting. Udah? Awalnya dia kosong gini nih. Nah, kita pastein di everything. Kasih dalam tanda petik. Udah belum? Ada yang sudah? Nah, lihat baik-baik nih. Coba lihat objeknya ada berapa ya kalian? Lihat objek ini kalian ada berapa? Bisanya di kalian masing-masing ya, yang saya nih abaikan. Yang lihat yang kalian, karena saya nih udah kelas ketiga nih. Berapa? Hah? 5.000. Terus yang lain? 9.000, 8.000. Nggak ada yang puluhan ribu. Oke. 50? 50 objek doang. Hah? Oke. Kayak gini ya mau saya bilang. Biasanya ya kalian belum nyoba demo konten biasanya kayak gitu. Alias masih dalam keadaan ya belum banyak di otak-atik. Belum banyak nyoba tema. Oke, ya kayak gitu. Jadi makin dikit objek ini pasti uji cobanya masih sedikit juga. Nah, kita coba cek deh. Apa ini maksud Bapak nih kata kalian? Aduh, jelas kalian tunggu bentar ya. Saya ada ngerekam yang sebelum saya apa-apain tuh di kelas sebelumnya. Kita lihat. Waduh, banyak bener. Tunggu ya. Kemarin tanggal 29. Jam 8, jam 8. Mungkin yang ini, mungkin. Saya coba. Kalian kalau nonton video jangan kalian skip ya. Karena saya nih nyari nih biar cepet nih posisinya. Nah. Tunggu. Yang ini video keberapa nih? Nah, ini nih. 23.000. Ada nggak sebelum lagi bahas itu? Nah, ini yang perindapan jangan kelihatan terlalu ngedit maksudnya. Mana tadi ya? Pokoknya saya buka everything. Di situ saya nunjukin bahwa file saya 23.000. Udah lewat belum ya? Nah, ini pun udah buka nih. Bisa jadi dekat-dekat sini lah. Nah, nih. Awalnya 23.700 lebih. Ini nih udah kofang bahasa kami. Kalau kita mau hosting, apalagi hosting gratisan, dia jatahnya hanya maksimal 10.000 objek. Bukan banyak, justru kurang nanti. Karena kalian yang mau di hosting itu adalah UTS. Saya ulangi ya, yang mau di hosting adalah hasil UTS kalian. Nanti jadi kofang. Kofang nih ya nggak masuk-masuk, ujung-ujungnya website kalian nggak berhasil di hosting. Nah, terus gimana? Makanya saya saranin install yang baru. Kenapa? Karena kalau kalian menggunakan tetap yang latihan, kita lihat nih ya.
Salah satunya di media. Tunggu kegedean nih, susah lihatannya. Media. Kalau kalian ingat, sekalian nggak ada tuh yang kayak gini nih. Ini nih saya ada tuh karena saya pakai tema Clemster namanya. Oke, makanya dia ada yang cuci-cuci kayak gini ya. Tapi sisanya 46, udah lumayan banyak berkurang. Kenapa seperti itu? Karena saya menggunakan demo konten. Demo konten itulah yang bikin bagusnya. Oke. Pak, kan kami nyari, ya berarti nyarinya saat di latihan ini. Nyari tema yang cocok tuh carilah di latihan sambil input demo kontennya. Nah, nanti udah dapet jatuh cinta pada yang mana, itulah yang kalian gunakan sebagai tema UTS. Jadi sifatnya bukan uji coba lagi. Nah, kelanjutannya gini. Kok banyak bener? Ya kalian ada nggak puluhan ribu? Nggak deh, berarti belum nyoba demo kontennya. Nah, kalau ada, berarti kita mesti ngapain? Hapus tema yang nggak dipakai. Hapus plugin yang nggak dipakai. Nah, ini nanti ujung-ujungnya sisanya cuma segini. Ujung-ujungnya. Ya. Terus, apa kaitannya dengan soal? Tema utama yang digunakan harus dalam keadaan aktif. Artinya, kalau kalian tampilan tema, yang akan saya nilai adalah tema yang sedang aktif. Makanya nanti saat pertemuan 8 saya perlu ngelihat juga benar nggak yang kalian kumpulkan ini. Nah, Pak, oke, itulah Pak jawaban saya. Oke, pulang. Gitu ya. Nanti saya akan lihat yang aktif. Nah, kelanjutannya gini. Kalau temanya punya orang tua, orang tuanya jangan dihapus. Ini kebetulan si bis Vita memiliki orang tua yang namanya Abis. Parent theme-nya adalah Abis. Dia adalah child theme. Siapa tahu kalian menggunakan child theme juga, maka sisain dua ini. Nah, gini, percobaannya kalian tadi, yang ku 8.000 Pak, yang ku ini. Nah, sambil ya, everything-nya yang diapa-apain, cari 2025. Coba 2025-nya diklik, nanti ada pilihan hapus tema. Coba diklik, untuk ngelihat perbedaan berapa sih sisa di everything nih. Jadi dia bisa ngitung otomatis. Ya silakan. 2025-nya hapus, karena 2025 kita tinggalin, nggak kepakai. Tapi kita perlu melewati itu, biar tahu ternyata 2025 itu bukan yang terbaik, dia hanya sampel. Perlu kita banyak custom baru dia lebih menarik. Itu tentunya makan waktu. Saya ulangi ya, hapus yang 2025. Yang saya mana kata kalian deh? Ya karena udah saya hapus. Diklik temanya, rincian tema, nanti ada tombol hapus warna merah. Itu diklik. Ada Novia? 2025 jangan aktif ya. Kalau mau ngapus 2025, yang temanya jangan aktif 2025. Berarti kamu hapus yang lain aja. 2023 misalnya. Udah? Kalian hapus, cek bagian ini berkurang nggak? Kalian yang tahu intinya jumlah objek kalian berapa? Udah? Oke, kesimpulannya dia pasti berkurang. Nanti sisain hanya yang kalian gunakan saja. Jadi di UTS nanti kalau kalian install baru kan ada 2025, 2024, 2023, oke, 2 dan seterusnya. Ada 4 atau berapa. Yang nggak dipakai itu buang. Nggak boleh lagi menggunakan bis Vita. Kenapa kata kalian nggak boleh? Nah, ada ceritanya. Memang tiap tahun tuh saya sebenarnya random tema yang saya bahas. Kita coba buka soal tahun 2024-2025 untuk atau rekayasa rek. Nah, rek web UTS. Nah, ini. Ada contoh 24-25 UTS. Kita buka ya. Kok ya kalian nggak boleh bis Vita? Nah, mana? Nih. Di 24-25 nilai yang saya pernah tampilan ke kalian tuh. Nah, di sini nggak boleh spasius. Kita lihat lagi soal sebelumnya. 2023-nya misalnya. 2023, yang 2 tahun yang lalu. Saya buka. Sama kan barangnya inilah. Yang nggak boleh temanya adalah Lancer. Kok beda-beda kata kalian? Jadi ceritanya gini.
Sekali lagi, disclaimer-nya, tiap tahun tuh saya memang sengaja nyoba tema asal-asal sebenarnya. Kenapa? Karena tujuannya mencari yang terbaik. Apa yang mau saya bilang, tema tuh bukan hanya Bisvita maupun Abis doang, banyak yang lainnya. Yang cakep banyak. Nah, contohnya yang tahun sebelumnya ada namanya Clanstar. Tahun sebelumnya lagi ada namanya Spasius. Makanya yang kita latihannya tidak boleh digunakan lagi. Kita kan latihan ini, masa itulah latihan itulah UTS-nya. Cari yang lain, masih banyak kok. Itu ya. Lalu, apakah jelas? Oke. Jika menggunakan tema anak, maka tema induknya yang saya bilang kayak tadi itu, Bisvita adalah anak dari Abis. Pak, siapa Abis? Saya nggak tahu, bukan saya yang bikin intinya. Kayak bodoh amat dengan namanya apa, pokoknya jangan kalian ganggu. Kalau dia tema anak, tema induknya tetap ada. Jadi sisain maksimal hanya 2 tema. Oke. Tapi kalau tema itu tidak punya induk, sisain cuma 1. Kalau ini saya hapus juga, ya dia jadi rusak. Jelas? Jadi kalau kalian pakai tema anak, induknya biarin. Jadi sisanya 2. Tapi kalau bukan berupa tema anak, ya sisain cuma satu-satunya dia. Itulah yang maksud di soal ini, seluruh tema yang tidak digunakan wajib dihapus. Pak, Bapak kan tidak pakai abis, kata kalian. Iya, abis ini adalah emaknya atau parentnya si Bisvita. Jadi kita harus tetap ada dia. Cara satu cirinya apa? Ada tulisan kayak gini. Oke. Nah, kalau kalian lihat 2025 kan tidak ada tulisan. Ini adalah turunan dari mana? Berarti aman. Dihapus. Oke, kalau udah. Berarti untuk tema jelas ya. Oke, kalau jelas saya lanjut ke yang berikutnya. Nah, nomor 7. Selain akun admin, kalian buat 3 pengguna tambahan dengan role yang berbeda. Jadi ada kontributor, ada penulis, ada editor, dan admin. Berarti ada 4 pengguna. Pak, nambah pengguna itu di mana? Sudah ada di materi kita, udah dibahas. Nambah pengguna. Nah, tinggal kalian tambah kontributor, tinggal tambah lagi penulis, tinggal nambah editor. Tahu kan? Nah, karena memang sudah kita praktekin. Jadi UTS ini sifatnya ngulangin yang sudah ada. Kalian ngasih datanya kayak gini juga nggak masalah. Kontributor, user, passwordnya kontributor, perannya kontributor, emailnya kontributor@gmail.com. Beda-bedain, nggak boleh sama email itu. Nah, kalau udah, ya tinggal kalian coba login. Nanti ceritanya kontributor tuh ngapain? Buat 2 post. Satu postnya berstatus terbit. Tapi ingat, kontributor tidak pernah bisa menerbitkan post. Udah? Oke, kita coba deh. HP maksud Bapak, kata kalian ya. Kita logout dulu. Saya login dengan kontributor. Passwordnya. Nah, jadi biar gampang bikin user seperti itu aja. Post. Dia nambah baru nih postnya. Tambah post. Judulnya country o country. Kalau ada pertanyaan tanya ya. Saya mau post. Nah, dia tombolnya bukan terbitkan, melainkan kirim untuk ditinjau. Nah, kalaupun dia mau ngeliat kontennya, menunggu peninjauan ya, nggak ada di front end ini. Nah, kita lihat blok. Nih, nggak ada tentang apa yang saya bikin tadi tuh ya. Country o country. Tuh, country o country nggak ada. Karena apa? Karena dia nggak bisa langsung nerbitin. Terus gimana dong nerbitinnya, Pak? Nah, makanya bikin 2 post, dua-duanya pasti awalnya menunggu ditinjau. Aman ya? Berarti ini saya tandai dulu udah beres nih yang ini nih. Yang biru udah beres. Dua-duanya pasti menuju ditinjau. Tentang apa Pak postnya? Tentang kalian, bukan tentang kontributor ya. Tetap tentang kalian. Ini kaitannya semuanya tentang kegiatan kalian. Oke. Terus gimana Pak yang satu berstatus terbit? Makanya di sini ada editor. Nah, berarti saya mesti logout lagi nih. Nah, karena saya memang belum bikin editor, ya saya login admin aja. Tapi kalian jangan pakai admin. Ingat, pakai editor.
Oke, ingat pakailah editor. Saya ngapain? Saya melihat, oh ada kontributor, ya udah ambil alih ah. Dia ngapain nih katanya? Saya mau ngepost. Ngepost apa tuh, Cak ya kan? Nah, Cak udah selesai. Itu ngerevisi. Itulah merevisi, dia menerbitkan. Nah, jadi kalau dilihat tadi di front end-nya belum ada, sekarang kalau dia lihat lagi, nah itu tuh country all country. Udah ya. Tapi ingat ya, bukan admin, editor yang merevisi. Jadi kalian bikin pengguna editor untuk merevisi dan menerbitkan. Si editor tuh tidak bikin post, tetapi ngambil alih tulisan atau post kontributor. Jelas? Nah, makanya jadi statusnya terbit. Berarti untuk kontributor beres. Yang ini pun nol post ini beres. Kenapa nol? Karena memang nggak ngapa-ngapain. Dia cuma ngerevisi dan nerbitin. Jangan sampai ada campur tangan dari pengguna lain. Yang diminta hanya jejak dari editor untuk merevisi tulisan kontributor. Nah, penulis kayak gitu juga logout. Bedanya kalau draft cuma sekedar nyimpen tanpa menerbitkan. Kalau draft dia bikin post tanpa menerbitkan. Satu post terjadwal pada ulang tahun Anda. Dalam kurung belum terjadi. Nah, kuncinya gini. Yang ulang tahun bulan Januari sampai Mei, atur ke tahun 2027 ulang tahunnya. Kenapa? Itu untuk syarat belum terjadi. Misal nih, Amel ulang tahun kapan Amel? Lupa. Ah, Juni ya. Kalau Juni si Amel masih aman, bisa 2026. Karena belum terjadi. Karena gini konsepnya. Ini kan 30 April. Besok telah Mei yo. Nah, kalau kalian atur, kebetulan kalian ulang tahunnya Mei, saya baru koreksi nanti berarti habis itu. Tiba-tiba tulisan kalian udah terbit, bukan terjadwal. Jadi salah. Sayang. Oke. Jadi lebih enaknya yang udah terjadi bulan Januari sampai bulan Mei, sebaiknya kalian atur ke tahun 2027. Nah, saya ambil random nih. Siti Ayu nih lah misalnya ya. Siti Ayu ulang tahunnya kapan? Kita ambil. Jangan kalian palsu-palsuin ya. Saya pasti bisa ngecek kayak gini nih. Jadi sesuaikan dengan yang di sistem. Iya, saya pasti bisa ngecek. Kayak nama Siti Ayu nih. Kapan dia ulang tahun? 11 Juli. Masih aman. Taruhlah 2026. Oke. Jadi jangan tidak sesuai. Pak, itu hari ulang tahun adat saya, kata kalian, AP orang yang diminta sesuai sistem, jadi atur aja sesuai sistem. Itu ulang tahun Holland saya, kata kalian pula. Itu ulang tahun agama saya, kata AP. Intinya yang nasional, yang terdata di sistem. Jelas ya? Oke, Pak, itu ulang tahun penanggalan Jawa saya, kata kalian, enggak deh ya, gitu-gitu ya. Pokoknya nggak sesuai, salah. Nah, jadi bikinlah yang belum terjadi. Jelas? Berarti ini aman juga. Nah, bukan isinya sekali lagi ulang tahun penulis ya, semuanya tentang kalian. Pak, harus isinya kontennya ulang tahun. Enggak. Saya ulangi. Ini terjadwal, statusnya terjadwal pada ulang tahun. Bukan isi kontennya tentang ulang tahun, jangan salah paham. Isinya tentang kegiatan kalian, bebas apapun itu. Kalau kalian mau taruh tentang ulang tahun juga nggak masalah. Tapi yang pasti postnya itu dibuat oleh penulis dan terjadwal pada ulang tahun yang belum terjadi. Jelas? Oke, kalau udah, editor bikin satu laman. Pak, ada yang nanya misalnya dua. Ini kan udah 4. Berapa sih Bapak minta postnya? Nah, di sini saya minta postnya total 10. Di mana sudah termasuk 4 ini. Artinya admin tinggal bikin 6. 2 tambah 2 adalah 4. 2 dibikin kontributor, 2 dibikin penulis. Berarti sudah 4, dimintanya 10, tinggal 6. Berarti adminnya bikin 6 post. Nah, sama kayak gini. Satu laman, dimintanya totalnya 3. Berarti tinggal nambah 2 lagi oleh admin. Satunya oleh editor. Udah? Bikin apa dia? Bikin halaman tentang isinya profil kalian masing-masing. Termasuk pas foto kalian yang paling mantap dan CV-nya. Ada tapinya, bentuknya teks. Bukan gambar hasil desain aplikasi seperti Canva.
Jadi di Canva itu kan ada template yang kalian tinggal edit-edit. Bisa diekspor habis itu kan. Bukan kayak gitu tinggal tinggal di-insert ke post. Tetapi yang bolehnya kalian ngetik teks, nanti tinggal taruh pas foto. Nah, gambarnya hanya boleh untuk pas foto. Selebihnya pakai teks. Oke, status lamanya terbit. Sampai ini jelas? Kalian mau naruh hobi, mau naruh apa tentang itu prestasi, boleh bebas. Yang penting untuk manjang-manjangin. Udah, sekolah, misalnya pendidikan, pokoknya lihat aja CV itu diisinya apa aja. Pengalaman kerja, pengalaman organisasi, dan seterusnya. Hobi, tinggi, berat, oke, pacar, dan seterusnya. Aman ya berarti ya ini ya? Oke, syukurlah. Konten di atas dihitung dari 4 dari 10, yang 4 ini dari 10 post dan 1 dari 3. Berarti sisa 6 dan sisa 2 yang disebutkan pada nomor 89, nomor 8, nomor 9. Jadi sekali lagi sudah include. Nah, berarti aman sampai ini. Nah, ini poin yang baru gede ya nih. Konsentrasi. Ketentuan utama 85 poin. Konten post itu nilainya 40. Berarti kalau 10 nilainya masing-masing 4. Pak, biar dapat nilai full gimana? Kayak kalian ngerjain tugas catatan WordPress yang saya pasti kasih nilai 100, kenapa? Ada kalau gulung-gulung lagi udahlah kasih 100. Konsepnya gitu. Pak, terus gimana caranya? Berarti kan bikin total 10 ya, bukan minimal, totalnya 10. Yang relevan dengan diri sendiri. Diri kalian masing-masing, isinya kegiatan. Udah? Post tidak boleh berasal dari konten bawaan, halo dunia tuh nggak dihitung. Jadi kayak halo dunia hasil demo konten itu dihapus. Kecuali post itu digunakan pada tampilan, jangan dihapus. Post yang digunakan untuk tampilan, nggak ada post itu dia nggak jalan, itu wajib nggak dihapus. Kalau digunakan, tapi kalau nggak digunakan dihapus pun nggak ngaruh, maksudnya untuk tampilan berarti kalian hapus. Ya silakan. Andreas dan Antonius ya. Silakan cari tempat duduk. Andreas dan Antonius. Nah, duduklah. Kita lanjutkan. Jadi, pos yang dihitung sebagai total 10 pos adalah pos yang kalian buat sendiri, isinya kegiatan kalian. Jelas ya? Setiap pos wajib menggunakan media gambar yang diunggah ulang. Diunggah ulang tuh dalam artian gini. Kalian misalnya udah pernah bikin post, kebetulan udah ngerjain UTS, alamatnya bukan itu kebetulan. Saya ulangi nih ya. Misalkan kalian sudah bikin post, tapi postnya bukan di alamat UTS itu. Di sinilah misalnya, nyangkut di latihan kalian. Oke, saya demoin bagaimana ngambilnya misalnya di sini. Atau ada nggak contoh lain ya? Yang TI 6B ini lah misalnya ya. Nah, saya mau ngambil yang dia ini misalnya. TI, hah? Kenapa? Saya coba localhost TI 6B. Nah, lihat ya. Ini konsepnya, saya udah ngerjain UTS kata kalian, atau di wordpress.com kalian, saya nggak tahu kalian ngerjain di mana, tapi mau ngambilnya gimana biar ditaruh di tempat UTS. Oke, tujuannya itu. Jadi kita buka dulu sampelnya. Sambil nunggu ini, saya buka satu lagi. Siapa dia ini ya? Siapakah dia ini? Kevin. Kevin. Mana nyangkut nih? Come on. Nih. Nah, berarti NIM-nya ini password-nya. Oke, ingatkan saya nanti. Nah, ceritanya dia punya pos-pos nih. Saya mau ngambil nih misalnya. Kevin, inilah ya.
Tapi kalian nggak perlu sambil mangap ya nanti mau foto ya. Mau foto normal aja. Nah, kalau kalian foto beberapa orang, tandai kalian yang mana ya. Jangan di blur lah, biarin apa ada. Cuma tandain aja. Nggak rapi pun tandain nggak masalah. Yang penting saya tahu kalian yang mana. Nah, kayak gini kan nih konten nih. Udah mantep nih dia nih. Udah yang kayak gini nih biasanya udah saya kasih nilai full aja. Nah, saya mau ngambil tulisan dia ini. Udah? Udah siap? Saya tunjukin ya bagaimana ngambilnya. Sama seperti kalian, apa namanya ya? Kalian misalnya di wordpress.com tuh ditangguhkan sama si WordPress-nya gara-gara entah kenapa kayak gitu ya. Nah, kayak gini. Enaknya post yang mau kalian ambil, pindahkan, itu taruh aja di kategori baru. Misalnya bahan aja. Nah, saya tambah ceritanya kan misalnya ada 10 kalian bikin dari yang alamat lama mau dipindahin ke alamat baru. Saya contohin cuma satu ya, saya bahan ini. Saya simpan. Nah, saya ngambilnya sekarang. Gunakan peralatan ekspor karena ini dari sumber. Saya mau naruhnya di sini. Berarti saya ambil post. Kategorinya kalau semua ya semuanya keambil. Padahal kita butuhkan cuma beberapa. Sama kayak kalian, udah terlanjur ngerjain di localhost, mau mindahin ke wordpress.com, ya kayak ginilah caranya. Catatan kalian, misalnya kalian selama ini ngerjainnya di localhost, padahal yang diminta di wordpress.com. Nah, caranya kayak gini, kategorinya, bahan tadi, saya unduh. Nah, kan kesimpan nih, my journey nih, save. Nah, saya akan lanjut seperti ini. Udah ke download, saya ke alamat tujuannya. Tujuannya Setiawan J. Apa tadi itu ceritanya? Pokoknya ada yang bahan tuh ya. Nah, sekarang gini, saya mau mengimportnya berarti dari peralatan import. Kebalikan tadi export, yang ini import. Nanti ada WordPress install sekarang, jalankan pengimport. Nah, filenya adalah yang kita download tadi. Ini my journey, unggah. Oke. Terus Jojo Fong kan tadi kan. Jojo Fong nih mau diganti jadi admin aja atau siapa sih yang nulis misalnya target kalian? Ya kalau saya ke admin aja misalnya. Nggak usah yang ini import penulis, nggak usah import Jonathan, nggak usah. Nah, ini yang penting nih dicentang. Lampiran berkasnya harus kita ambil. Tujuannya inilah biar dia langsung otomatis ter-upload. Kalau sudah dikirim, nah kita tunggu proses selesai. Nah, kalau ini gagal nih dia bilang nih. Kenapa gagal? Nanti kita lihat. Bisa jadi alasan keamanannya. Nanti kita lihat nih ya. Kenapa WhatsApp ini gagal? Nah, nanti kita lihat. Di sini untuk ngeceknya harusnya sekarang sudah ada post tentang apa entah judulnya tadi. Saya lupa. Nih, antar teman ke bandara. Ya, saya coba lihat. Kalau gambarnya nggak ada, berarti kita perlu upload ulang. Itu maksudnya di-upload ulang. Kebetulan YouTube ada, berarti fix gambarnya nggak ada. Nah, gambarnya tinggal kalian editin. Mana nih, sunting. Ada gambar yang rusak, nah kayak gini. Oke. Yang ada nama kayak gini-gini nih, ya tinggal kalian ambil di yang gagal tadi yang bilang apa tulis aja tadi ya. PM1, PM1, PM1 antara dua itulah pokoknya saya ambil asal, tinggal ambil di sini. Nah, ini barangnya dia. Saya tinggal tambahkan media atau ganti dari di dia ini. Ganti, unggah. Nah, tinggal ambil alamat ini, copy. Inilah re-uploadnya, karena gagal kenyataannya, walaupun kita udah nyalain media. Dia untuk alasan keamanannya. Udah, tinggal kalian ikutin yang berikutnya ngapain nih. Nama berkas WhatsApp image 14 Mei yang 6 PM. Ini berarti nih. Sama dari everything bisa kayak gitu, di copy, diganti, diunggah, dipilih. Nah, intinya dia tetap bisa digunakan. Dan seterusnya ya, itulah re-upload. Tujuan kita tadi enaknya mau ngambil langsung. Ada tapinya, dianggapnya CORS itu.
karena cross domain. Nah, jadi otomatis dia nggak tampil. Jadi mau nggak mau baru diisi gambarnya. Mana tadi ya? Nah, ini nih. Jadi itu untuk trik mindahinnya gambarnya tadi dan kontennya. Udah ya. Jadi sebenarnya nggak hilang, tinggal kalian pakai lagi. Udah ya. Ini pacarnya Tiara ya? Oh, bukan. Oke, kita lanjut. Intinya udah selesai post yang diunggah ulang, itulah maksudnya unggah ulang. Kalau untuk YouTube nggak masalah, aman. Tapi untuk media gambar harap silakan diunggah ulang. Udah ya. Jumlah gambarnya tidak dibatasi, dalam artian gimana? Kayak gini. Semakin panjang nanti ya teorinya saya akan semakin males ngecek, ujung-ujungnya udahlah, yakin aja lah. Mantap orang nih. Nah, pokoknya kalian bisa generate yang kayak gini-gini nih. Entah benar entah tidak pun saya kan nggak tahu sebenarnya. Kalian bisa menggenerate pakai AI. Bebas. Kalau kesulitan merangkai kata, minta bantuan AI. Tolong buat kata kalimat dalam beberapa paragraf ceritanya tentang ini. Oke? Aturlah sebisa kalian maksudnya. Harusnya udah mudah banget zaman sekarang. Diperlukan menambah media lain seperti Google Map atau YouTube bila diperlukan. Oke, misalnya kalian berpergian kemana-mana kayak siapa namanya Tiara syuting tadi kan, bentar dia di syuting di jembatan Batu Rusa, bentar di jembatan Selindung. Nah, lokasinya dia taruh pakai Google Map misalnya dan ada foto dia. Jadi udah panjang ceritanya. Itu untuk triknya aja. Dilarang menggunakan yang sama dengan mahasiswa lain. Kemudian video yang ukuran lebih dari 2 mega silakan upload ke YouTube baru di embed. Embednya tahu caranya? Oke, bagus. Seluruh gambar wajib dikompresi. Nah, ini ceritanya nih. Lihat ya. Untuk kompresi itu ada toolsnya di folder SW bahan ajar, namanya Mas Image Compressor nih. Kalian lihat ya. Di mana misalkan kalian punya gambar, ini saya sampel acak aja. Jangan nemu pabrik ricu. Nah, pabrik ricu inilah misalnya. Dikit isinya. Saya mau memproses yang di sini ukurannya terlalu kecil, ukurannya cuma 700-an. Tunggu. Pesona B, kunjungan perpus. Nah, inilah banyak nih. Ukurannya 3,14 mega. Dia ini yang mau saya kompres. Berarti cara pakainya saya tinggal paste. Kalau ada child theme-nya, child theme lah. Ada anak foldernya, subfolder, saya bisa centang di sini. Kualitasnya saya turunin jadi 70% aja. Saya gedein dulu, tunggu. Nah, nanti hasilnya dikompresin tulisannya. Tombolnya tinggal ngeklik satu tombol. Jadi dia secara masif melakukan ini. Tinggal tunggu, udah selesai. 20 gambar dalam 1 detik. Ini tergantung ukuran kita. Kita lihat sekarang. Ini totalnya gambarnya ada 20. Ukurannya 3,14. Setelah dikompres. Oke. Separuhnya setidaknya. Nah, triknya gimana? Ya, untuk gambar kalian bisa kalian kompres seperti ini. Atau ini kan yang versi yang kalau belum diupload. Pak, kalau udah terupload gimana? Nah, sama caranya. Tunggu. Misalnya ini. Bukan nih. Yang folder www. Ya, Setiawan J. Nih. Misalnya ini ya. WP konten. Dia pasti tersimpan di upload nih yang kita upload. Nah, misalnya yang ada foto Novia itu ada di 04. Misalnya nih. Ada banyak nih kan. Ada banyak, dan seterusnya. Saya copy dulu nih untuk perbanding. Karena saya nyoba di kelas pagi kemarin dan kelas malam, mungkin karena udah terlalu banyak foldernya dia nggak mau. Jadi ini saya copy di tempat lain dulu. Saya taruh di picture. Mana dia? Nih, ya. Saya ambil alamat ini. Cara pakainya adalah yang di dalam direktorinya, subdirektorinya kita kompres juga. Berarti kan ini aman nih. Nah, ngapain? Ya 70 aja misalnya. Kalau udah kompres, tinggal tunggu. Nah, ini pun nggak berhasil nih. 60 image kompres. Kalau 0 detik kan nggak mungkin dia. 0 detik udah selesai. Nah, mencurigakan lagi nih. Tapi ada pula dia kok 0 ya dia bilang ya. Apa laptopnya terlalu canggih? Nggak jelas juga nih. Yang pasti coba semalam 0 detik nggak berhasil. Tapi yang ini tiba-tiba berhasil. Nah, kayak gini pembandingnya. Saya akan milih semua ini. 1,22.
Ini untuk gambaran aja ya. Tadi tuh di sini kalau saya pilih semua 1,22 aman ya. 79 1,22. Ya enggak? Berapa hasil dikompres? Jauh ya. Nah, tujuannya kalian melakukan ini adalah nanti saat biar hosting nggak kelabakan. Saat hosting, nanti itu kalian perlu ngupload file kalian. Kalau semakin gede ukuran filenya, nah kalau udah selesai nih ya, kalau udah selesai, kan kita udah tahu ukuran aslinya tadi. Udah, taruh aja, timpain di folder aslinya dia. Dia nama itu nggak berubah, jadi tinggal bisa langsung pakai. Kualitas pun harusnya, mana Novia ya, kita lihat foto Novia. Bukan ini Novia, salah. Novia yang sedang tersenyum, mana ya dia yuk? Mana ya? Udah lupa kayak Novia nih. Nah nih. Yang aslinya ini. Nih. Kecil tapi kan itu tetap foto Novia, intinya gitu. Selama masih jelas, nggak masalah. Skeletnya. Nah, kok imut-imut sekarang? Ya itu Novia. Pokoknya kalian atur aja sehingga kalau foto-foto kalian terlalu gede, diubah. Benar nggak maksudnya? Kompres itu. Tapi kalaupun kalian, udahlah Pak, yang penting UTS dulu, boleh. Nanti biar saat pertemuan hostingnya baru kita cek apa yang terjadi. Tidak masalah. Kalaupun kalian khawatir yang tadi itu khawatir gagal yang gini nih, oke, silakan lanjutkan aja upload apa adanya untuk UTS. Tapi jangan heran nanti saat hosting agak berat. Karena gini, selain jumlah objek yang saya bilang tadi, yang batasnya 10.000 yang gratisan tadi, dia ada juga batas yang namanya space. Biasanya dia nggak ngasih gede, karena untuk uji coba aja. Oke, salah satu triknya gimana biar nggak terlalu gede, kita kompres. Nah, tapi kalau kalian pun, Pak, gimana nih kompres belum tahu, boleh di skip yang ini. Kerjainlah UTS ya, nggak masalah. Oke, nanti intinya masalahnya baru ketemu kalau udah hosting, itu intinya. Itu ya. Konten susun secara serius dan informatif yang sama artinya dengan saya bilang kalian bikin catatan tuh, bikin ala kadarnya dapat nilainya ala kadarnya juga, sama kayak UTS nih. Kalau mau dapat nilai full ya bikinlah dengan sepenuh hati. Kalau kesulitan merangkai kata, minta bantuan AI, ChatGPT. Jelas ya? Udah? Udah jelas? Oke. Kalau post yang nggak dibuat sendiri dan tidak digunakan pada tampilan, silakan dihapus, dibuang. Bisa jadi post kalian tuh banyak banget karena demo konten maksud saya. Tapi enaknya kalian nyoba di latihan aja. Jadi UTS tuh benar-benar yang kalian bikin. Jadi kalian nggak capek-capek ngapus. Jelas? Oke. Kayak gini nih, gambaran nih. Kebetulan yang ini sudah saya hapus-hapus nih. Jadi ini nih memang punya saya, emang saya bikin, saya bikin. Habis semuanya saya yang bikin nih. Ditangguhkan tuh karena belum diterbitkan. Nah, laman tidak semuanya yang saya bikin. Kapan-kapan saya bikin akun saya, kapan-kapan saya bikin bebas. Bebas saya bikin, beranda saya bikin, blog classic segala macam bukan. FAQ, galeri. Nah, ini kan inilah halaman-halaman atau laman yang dari demo konten. Boleh nggak Pak dihapus? Kebijakan privasi setahu saya aman dihapus. Keranjang ini dari WooCommerce ya. Ini aman dihapus karena saya nggak mengatakan WooCommerce. WooCommerce itu udah terlalu gede untuk kita bahas karena dia bahasnya ya benar-benar WordPress digunakan untuk e-commerce itu. Nah, jadi kebijakan pengembalian barang dan dana ini aman dihapus, jadi bisa dibuang dan dari sampah ini dibersihkan, kosongkan. Dah, kenapa saya tahu aman? Ya memang saya nggak pakai itu. Nah, jadi sama post maupun laman yang nggak ngaruh secara langsung ke tampilan yang aman dihapus, kalian hapus. Ujung-ujungnya kalaupun sampai nggak ngerti juga ya udah daripada ya nggak usah dihapus lah. Kalian kalau ragu nggak usah dihapus ya, jangan sampai awalnya jalan nih, mana tadi itu ya, awalnya jalan, come on,
Apa di laman ya? Pas cepet-cepet bener. Tunggu ya. Come on. Kata kalian apa gara-gara dihapus dia jadi merajuk deh ya. Tenang, harusnya masih aman kok. Tapi ini udah terlalu lambat. Stop. Nah, ulang. Nah, ini nih maksud saya nih. Dia tetap jalan walaupun menu bukan menu, walaupun lamannya saya hapus tentang yang keranjang tadi, kebijakan pengembalian barang dan seterusnya. Kenapa? Emang nggak dipakai di tampilan. Tapi kalau dipakai, jangan dihapus. Pak, saya ragu. Ya udah, nggak usah dihapus. Jelas? Oke, tentang pos berarti aman. Kalau ada pertanyaan silakan tanya. Nah, saya akan membahas tentang laman pula sekarang. Kalau laman akan jadi navigasi. Oke. Wajib membuat total 3, satunya udah dibikin editor, berarti adminnya tinggal bikin 2. Yang relevan tuh apa? Kayak gini. Tentang tadi tuh, tentang isinya CV kalian ya berarti relevan. Yang kedua, bikin aja menunya namanya adalah silsilah keluarga. Jadi kalian nggak pening-pening nyari nama halamannya apa. Bikin aja namanya silsilah keluarga. Ada mak kalian, ada pak kalian, ada kaliannya, ada adik kalian, ada ayu kalian, misalnya dan seterusnya. Kalau masih kurang kontennya, tambahin sepupu kalian atau peliharaan kalian, nama ikan cupang kalian apa, dan seterusnya. Udah? Nah, tambahin informasi selain gambar, tambahin bapak saya ini kerjanya di ini, namanya ini, umurnya ini, hobinya ini, ya jadi panjang ujung-ujungnya. Oke? Udah. Nanti sisa satu halamannya bisa kalian bikin galeri. Galeri ada gambar kalian, ada keterangan gambar. Kalau nggak mau galeri, boleh media sosial. Nanti ada media sosial kalian, sambil kalian screenshot tampilan media sosial yang ada kalian ya. Udah, ada 5 hajar kayak gitu. Jadi ada selain alamatnya, nih media sosial saya ini, foto saya di media sosial dan seterusnya. Oke? Nah, laman tidak boleh dari laman bawaan, intinya yang dari demo konten tuh nggak boleh. Terus, media gambar sama upload ulang, makanya kalau media sosial, screenshot media sosial kalian itu yang diupload. Jumlah gambar tidak dibatasi, tetap relevan dengan isi laman. Boleh nambah media lain, Google Map. Nah, kalau kalian mau nambah media sosial tuh, misalnya mau lebih wah lagi, bikin aja nama lamanya kontak. Jadi kontaknya bisa orang milih media sosial atau datang alamat langsung, Google Map atau nomor handphone dan seterusnya WA. Nah, pokoknya taruhlah di situ. Dilarang menggunakan yang sama kayak video. Ini sama persis ketentuannya dengan post, bedanya ini untuk laman. Nah, bedanya di sini nih. Laman yang dibuat wajib masuk ke menu navigasi. Dalam artian gini, menu navigasi yang ada sekarang ini barangnya. Jadi saya mesti ngapain? Misalkan saya punya laman, saya udah bikin tadi tuh, beranda. Nah, berarti saya mau ketampilan sesuaikan atau langsung ke menu, boleh langsung kayak gitu. Menunya menu mana? Nah, ini nih menu saya yang sebelumnya nih. Berarti menunya harusnya primary menu nih. Kalau yang sekarang harusnya primary menu. Cek ya. Nah, ini barang-barang ini. Berarti kalau saya mau nambah yang beranda atau silsilah keluarga, mana tulisan beranda nih? Saya tinggal tambahkan, tinggal saya pindahkan. Nih, saya kecilin dulu biar enak. Nih, saya tarik ke atas. Nah, paling awal. Nah, nih. Nah, jadi ada beranda, ada home ya. Itu untuk ngetes saja, saya simpan. Nanti harusnya di sini front end-nya ada tulisan beranda. Udah ya. Intinya laman tentang silsilah keluarga sama satu lagi kontak kalian dimunculin di sini. Oke. Nah, Pak,
boleh nggak tetap perlu ada blog nih. Nah, blog ini untuk nampilin post-post kita nih. Nah, ini jangan dihapus ya kayak gini, walaupun dari demo konten. Ada halaman blog. Halaman blog tuh di sini kalau kalian lihat kosong dia. Blog, 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 blog. Nah, cobalah. Blog itu nggak ada isinya. Tapi memang di WordPress kayak begini dia. Dia otomatis nampilin daftar postnya. Jangan dihapus. Justru ini dipakai nih. Makanya di soal hapus seluruh nama yang tidak dibuat sendiri atau tidak digunakan pada tampilan. Kalau digunakan pada tampilan jangan dihapus. Justru tampilan kalian jadi tidak menarik lagi. Apakah jelas tentang laman? Jadi nilainya 15 itu dapat dari mana? 3 kali 4, 12. Bobotnya 4 tiap laman. Sisanya itu 3 atau 3 menu. Ada pertanyaan nomor 9? Enggak. Ore. Terakhir, nomor 10. Yo, udah siap belum? Nomor 10 tentang tema. Intinya nggak boleh pakai bis vita, tadi udah disebut. Temanya harus dalam keadaan aktif. Yang aktif itulah yang dinilai. Untungnya nanti di pertemuan selanjutnya kita cek dulu. Tema yang dipilih udah kalian custom. Intinya yang dinilai itu selain temanya mantap kayak yang contoh ini tadi. Selain dia mantap, oke, sudah ada lengkap fitur-fiturnya. Kalian harus custom. Ganti warna kak, ganti gambar orang nih, ganti teksnya apa, dan seterusnya. Pak, yang bapak nih ngapain warna kayak gini, yang saya putih, kata kalian. Itu udah diganti semalam. Oke, silakan diganti. Apa yang bisa diganti, di custom. Contoh lagi, nah ini nih, info example, ya kasih email kalian, misalnya di sini. Apa email kalian? Tinggal sesuaikan. Ya, kalian sambil nyoba-nyoba, itulah sifatnya mengcustom. Jadi ya nggak secara bawaan tuh hanya contohnya aja, template-nya, tinggal kalian ganti. Itu ya. Itu maksud soal di nomor 10. Jadi makin bagus, makin lengkap, websitenya pro, ya itulah yang dapat 30 poin. Udah? Ada pertanyaan? Selesai untuk UTS. Ya, intinya silakan ikuti ketentuan seluruhnya. Yang nggak sesuai ya berdampak pada pengurangan nilai. Selamat mengerjakan, ngumpulinnya minggu depan. Ada pertanyaan tentang UTS? Ya? Apa? Pribadi? Iya. Tema yang kita pakai sama nggak? Berarti, terus udah kamu terbitkan belum? Ini CSS tambahannya udah selesai kayak gini nih. Nanti lah ya. Pokoknya tentang UTS dulu. Nanti kamu bawa laptop ke sini. Nanti sabar dulu. Untuk UTS nih ada pertanyaan nggak? Nah ini kan terkait materi pula. Sabar. Pokoknya UTS-nya nggak ada, berarti giliran saya mengupload soal. Nah soalnya silakan buka di bahan ajar. Pertemuan 8 UTS. Lihat yang SI4B. Jangan yang kelompok lain. Yang SI4B ya, di mana aktornya Sigil Faiz di sini. Nah, udah? UTS aman? Kalau udah, saya mau bahas tentang materi plugin nih. Nah, yang nanya tadi sabar. Kita bahas tentang plugin. Udah? Udah belum? Yang nanya warna tadi sabar ya, nanti ya. Kita bahas plugin biar materinya kelar. Udah siap? Udah siap untuk plugin? Untuk plugin, coba akses plugin, tambah plugin. Jadi ceritanya gini. Saya bilang plugin tuh mirip dengan tema pakainya, cara pakainya. Bedanya untuk tema tuh dia mengaruh di tampilan, untuk plugin ngaruhnya di fitur. Sampai itu jelas? Kelanjutannya, kalau kita nambah plugin atau nambah tema, maka akan tampil juga yang seperti ini. Dapatnya dari mana? Contoh ya, saya cari nih ya. Saya cari. Nah, saya tambahin WordPress nih.
Nanti alamatnya ini akan ada di WordPress, org, plugin, dan logo ini ya inilah barangnya. Berarti dia akan nyambung di repositorinya WordPress sama kayak tema yang kita nyoba-nyoba tema banyak kayak gini nih. Termasuk tema apa yang kita coba Bisvita. Oke, itu memang dari WordPress-nya. Artinya, baik plugin maupun repositori adanya dari baik plugin maupun tema adanya dari repositori WordPress. Nah, makanya kalian jangan heran, Pak, mana materi yang hari ini PDF-nya? Ya, karena mirip-mirip aja dan sudah disampaikan caranya. Di pertemuan sebelumnya saya tidak buat lagi materi PDF. Yang ini ya. Nah, kelanjutannya gini. Pak, terus gimana yang tadi tuh, yang mau login tapi dibatasi? Nah, kita harus nyari keywordnya. Anggap kita belum tahu nama pluginnya. Tadi itu kan ada kata-kata login. Ya nggak? Login yang mesti kita apain? Kita batasi. Login limit berarti. Nah, itu udah ketemu tuh salah satunya. Kan percobaan login, berarti itulah item. Nah, nanti ada banyak yang ditampilkan. Terus jawabannya pilih yang mana? Sabar dulu. Salah satunya ini, kenapa sudah ada 2 juta plus yang install? Coba diklik install, aktifkannya nanti. Limit login item, ini termasuk untuk catatan ya. Limit login item, coba diinstal. Aktifkannya nanti, sabar. 1. Ini masih 100.000, masih dikit lah, tapi nggak tahu apa. Tapi biasanya kalau udah sampai juta-jutaan nih, udah banyak yang pakai. Oke. Nah, ini juga nih, limit item. Baru 4.000 kata kalian. Ini pun udah lumayan sih, tapi kita kalau ada yang jutaan, kita fokus ke yang jutaan. Nah, sama kayak gini, WordFans. Install, ngaktifinnya nanti. Apalagi, nah SSL ini autentikasi 2 faktor kata dia, perlindungan login dan segala macam. 3 juta lumayan juga. Ini untuk jadi HTTPS-nya biasanya sertifikatnya. Bisa juga kita install tapi ngaktifinnya nanti. Nah, yang juta-jutaan kalau nggak ada juta ya terpaksa kita cari yang lain. Nah, ini contoh untuk keamanan aja. Aktifkannya nanti ya. Jadi aktifkan nanti. Nah, udah selesai semua, coba ke plugin terpasang. Kalau udah selesai diinstal, plugin terpasang, biar adil saya nonaktifkan yang ini. Nah, kita coba ya. Tadi kan yang lebih banyak WordFans ini ya, 5 juta ya. Yang 5 juta instalasi kan. Coba aktifkan WordFans. Kita cek. Udah. WordFans, security, diklik. Kita mau nyoba. Untuk apa sih? Nah, dia bilang pula untuk antivirus, untuk firewall, malware, mantep. Nah, ada tapi nih. Kita udah sukses masang WordFans-nya. Tapi kita harus register. Ngekliknya kan ini kan. Atau kalau udah punya ini. Biasanya, kalau ada kata-kata lisensi, berarti beli. Kita coba dulu lah penasaran. Saya ngeklik get. Apa yang terjadi? Oh, ada yang gratis, kata kalian. Tapi dia apa nih? Hanya firewall dan segala macamnya. Boleh kayak gini. Berarti kita get a free. Ya lisensinya yang free. Saya nggak tahu sampai kapan. 30 hari cuma tuh. Ya. Ya kata kita nggak mantep Pak lah habis 30 hari hilang berarti. Ya udah, berarti dia bukan pilihan kita yang cocok. Ada tapinya nih yang mau saya bilang. Baik tema maupun plugin, memang yang kalau mau dapat yang lebih powerful, ya harus beli. Makanya pengembang tuh dapat duitnya kalau nggak dari tema, dari plugin. Nah, terus gimana Pak yang kayak gini? Kita kan nggak cuma 30 hari misalnya. Ya udah, berarti ini bukan pilihan saya kalian bilang kan. Ngapain? Nonaktifkan, hapus. Nggak cocok Pak, saya ini lebih suka yang gratis. Kalau ada yang gratis kenapa harus bayar kata kalian? Nah, itu berarti dihapus. Plugin yang nggak dipakai juga wajib dihapus. Kenapa? Karena ngaruh dari jumlah ini juga nanti. Jadi WordFans kita tinggalin ya.
Nah, pakai lisensi sih kata kalian terus cuma 30 hari. Nah, kita coba yang kedua, really simple security. Coba klik aktifkan. Jadi intinya, Pak pakai yang mana? Walaupun banyak, belum tentu cocok. Walaupun banyak yang install, belum tentu cocok sama kita. Nah, kita cari yang sesuai keperluan. Jadi ini kita klik aktifkan punya really simple security. Apa yang terjadi? Coba loading, loading, loading. Nah, agak berat kalau dalam hal ini. Saya coba lihat lagi. Nah, ini dia barang ini. Mohon tunggu. Mendeteksi pengaturan. Mantap sih kata kita ada animasi-animasinya. Nah, widget tidak dapat timpa dan segala macam. Nah, udah nih makin membingungkan kata kita. Aduh, kan ku cuma mau untuk loginnya aja dibatasi kata kalian. Aduh, pening kepala kata kalian kan. Ya udah berarti sama kayak tadi di nonaktif, nonaktif dihapus. Nah, sampai ketiga ini kita coba nih. Yang ini sih udah saya coba, ya jawabannya tadi yang ini yang dipilih. Kita lihat nih, diaktifkan udah selesai aktifnya. Coba diklik dashboard. Ada nggak yang kalian kayak gini? Yang kalian harusnya tulisannya 0 untuk limit login item. Sudah? Limit login itemnya udah dicoba, di dashboard harusnya 0. Memang dia ada nawarin yang berbayar juga, tapi kita bisa skip karena tujuan kita tadi membatasi login. Sekarang di setting kalau udah. Di setting bagian ininya nih. Coba lihat logout kalian berapa. Kalian bisa ngatur dari sini. 3 kali gagal dikunci kalian. Boleh diatur jadi angka 3. Berapa menit untuk kuncinya? Nah, dalam 1 menit coba lagi. Makanya yang saya tulisannya dalam 1 menit coba lagi itu dari sini. Jadi daripada lama saya atur 1 menit. Tapi kalian udah kalau implementasi ya baiknya menyesuaikan. Kalau 1 menit lagi berarti dibuka dia coba lagi, nyerang lagi. Nah, berapa knock logout baru dijadiin berapa jam. Kalau udah 4 kali gagal berturut-turut 2 jam misalnya. 3 jam tunggu baru dia di reset. Udah ya, kalau udah kita save. Sudah di save baru kita coba logout baru dites. Yo, tes. Admin. Passwordnya asal. Sekali kata dia. Karena saya 3 tadi tuh admin. Oh, kata kalian. Coba dalam 1 menit. Walaupun password benar dia nggak mau masuk. Harusnya plugin ini cukup untuk menangani hal ini. Oke, kenapa? Ringan. Ini langsung bisa implementasi, langsung jalan. Nah, maksud saya nanti tema maupun plugin, kalian bakal nemuin yang model-model gini nih. Carilah, belum tentu dia banyak yang pakai pun kita cocok untuk dia. Jadi, mesti dipilih yang benar. Pluginnya hanya ini nggak banyak. Cari aja misalnya, contekannya ada di wordpress.com kalian itu. Lihat aja di wordpress.com ada terinstall apa aja. Oke, biasa jadi ada Yoast.io. Nah, berarti kalian bisa install Yoast.io itu untuk namanya SEO-nya. Tapi nanti aja sebaiknya. Untuk UTS yang penting kalian tahu cara install plugin udah aman. Nah, pertemuan-pertemuan selanjutnya, plugin itu akan tersimpan di WP Content plugin. Oke, di mana kita akan bikin plugin CRUD. Yang kaitan kalian pernah belajar sama Bu Hamidah dulu misalnya nyimpen data pelanggan, data transaksi pesanan dan segala macamnya. Itu bisa kita bikin juga. Nempetinnya di sini nanti. Oke. Plugin-plugin ya kayak ini, WP Optimize segala macam tuh. Limit login item ini barangnya. Jadi dia ada script-scriptnya. Tenang, yang susah coding kita coba manfaatin AI nanti. Jadi kalian kalau ada error tanya AI, ya minimal kalian bisa ngerjain sendiri nanti. Itu ya. Plugin sifatnya sama kayak tema, selebihnya kalian tinggal nyoba. Cara nginstalnya pun sama. Baik dari nambah, nah ini udah logout pula ya gara-gara tadi tuh. Baik nambah plugin tambah plugin yang dari repository atau ngupload file zip atau mengcopy. Jadi kalau kita udah punya file plugin kita tinggal taruh di sini udah jalan dia. Oke.
Gitu ya. Catatan plugin, nanti kalian tinggal coba sendiri apa plugin yang kalian coba. Konsepnya sama, nginstal plugin tuh gimana, mirip dengan tema kemarin. Isi catatannya kurang lebih seperti itu. Nah, sampai ini ada pertanyaan nggak? Saya coba layani yang kayak tadi, yang nanya warna tadi. Silakan, sambil mau bertanya. Kalau nggak ada, kita pulang. Tinggal kalian ngerjain UTS. Iya kan, Amel ya? Iya.